Salve, Bante Heretik. Oke. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya tentang bahasa roh ya. Bagaimana pandangan gereja Katolik tentang bahasa roh? Saya sudah menjelaskan dalam beberapa video dan mengatakan bahwa bahasa roh adalah karunia dan itu tidak bisa diupayakan oleh kita sendiri. Itu hanya karunia dari Tuhan saja. Tuhan mau berikan kepada siapa, silahkan. Dan bahasa roh tidak penting untuk keselamatan. Tetapi ada orang di luar gereja yang begitu terobsesi dengan bahasa roh ya, seolah-olah bahasa roh merupakan puncak kekristenan mereka. Nah, ini sebenarnya muncul dari bidat yang bernama Montanisme. Oke, kita bahas Montanisme ya, tidak usah bahas bahasa rohnya. Montanisme yang dikenal oleh para penganutnya sebagai New Profesi atau nubuatan baru adalah sebuah gerakan Kristen mula-mula pada akhir abad kedua yang kemudian disebut dengan nama pendirinya Montanus. Montanisme menganut pandangan tentang prinsip dasar teologi Kristen yang serupa dengan pandangan gereja Kristen secara luas, namun dianggap sesat karena kepercayaannya terhadap tokoh-tokoh kenabian yang baru. Gerakan kenabian menyerukan ketergantungan pada spontanitas Roh Kudus dan etika pribadi yang lebih konservatif. Montanisme berasal dari Frigia, sebuah provinsi di Anatolia dan berkembang di seluruh wilayah tersebut. Yang menyebabkan gerakan ini disebut di tempat lain sebagai kata Frigian, artinya dari Frigia, atau hanya sebagai Frigia. Kadang-kadang mereka juga disebut Pepuzians, diambil dari nama kota Pepuza yang mereka anggap sebagai Yerusalem baru. Terkadang kaum Pepuzian dibedakan dari kaum Montanis lainnya karena meremehkan mereka yang tidak tinggal di Yerusalem baru. Aneh juga ya. Gerakan Montanis menyebar dengan cepat ke wilayah lain di Kekaisaran Romawi sebelum agama Kristen secara umum ditoleransi atau menjadi legal setelah dekrit Serdica pada tahun 311. Ya. Gerakan ini bertahan di beberapa tempat terpencil hingga abad ke-6. Kaum Montanis ini tidak ingin memisahkan diri dari gereja Kristen yang lebih luas dan teologi Kristen tertulian, bahkan mencatat teolog Kristen tertulian bahkan mencatat sebuah peristiwa di mana seorang uskup hampir menyatakan Montanisme sebagai ortodoks, namun kemudian berubah pikiran. Beberapa teolog Kristen kontemporer telah menarik persamaan antara Montanisme dan gerakan Protestan modern, seperti gerakan karismatik serta Pentakostalisme, termasuk Oneness ya, Oneness Pentakostal ya. Itu ada percik-percik bidat Montanisme. Jadi hati-hati dengan mereka yang terobsesi dengan bahasa roh. Bisa jadi mereka penganut Montanisme.